Lebih dari setengah abad setelah Kartosuwiryo dieksekusi pada tahun 1962, namanya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, ulama, dan masyarakat. Sebagian menganggapnya pemberontak yang mengancam keutuhan negara, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai pejuang idealis yang berjuang untuk menegakkan nilai-nilai Islam di tengah kekecewaan terhadap pemerintahan sekuler. Kisah Negara Islam Indonesia (NLI) bukan hanya tentang senjata dan pemberontakan, adalah cermin dari kegelisahan zaman, sebuah refleksi dari pertanyaan besar yang terus menggema. Bagaimana seharusnya Islam dan negara berjalan berdampingan? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab, bahkan hingga hari ini. Kartosuwiryo adalah sosok kompleks. Lahir sebagai santri, tumbuh di dunia modern Hindia Belanda, dan menjadi aktivis politik Islam di masa kemerdekaan. Ia adalah produk dari dua dunia, dunia pesantren yang religius dan dunia pergerakan nasional yang politis. Ketika kedua dunia itu berbenturan, lahirlah ide untuk menyatukan agama dan negara dalam bentuk negara Islam. Bagi Kartosuwiryo, Islam tidak bisa hanya menjadi urusan pribadi. Ia harus menjadi dasar negara, hukum dan kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, jalan yang ditempuhnya berubah menjadi perjuangan bersenjata. Dan disitulah idealisme berubah menjadi pertumpahan darah. Bagi pemerintah Republik Indonesia, pemberontakan DIY adalah ancaman terbesar terhadap persatuan bangsa setelah Perang Kemerdekaan. Namun pemerintah pun di sisi lain belajar dari peristiwa itu, bahwa pembangunan bangsa tidak cukup dengan kekuatan militer, tetapi harus juga dengan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Sebab banyak pengikut Kartosuwiryo bukanlah orang fanatik semata, melainkan rakyat kecil yang kecewa-kecewa pada ketimpangan, korupsi, dan janji kemerdekaan yang belum terasa. Disitulah akar ideologi itu tumbuh, dari ketidakadilan yang nyata. Kini puluhan tahun kemudian, ide negara Islam yang dulu diperjuangkan Kartosuwiryo masih menjadi bahan perdebatan. Ada yang melihatnya sebagai ancaman terhadap Pancasila. Ada pula yang menganggapnya sebagai warisan spiritual perjuangan Islam Nusantara. Namun yang jelas, bangsa ini telah memilih jalannya sendiri. Pancasila sebagai dasar negara, dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai fondasi utamanya. Pancasila bukan menolak Islam, melainkan menjadi wadah agar semua nilai agama, termasuk Islam, bisa hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Seiring berjalannya waktu, banyak generasi muda mulai mempelajari sejarah Kartosuwiryo bukan untuk mengulangnya, tetapi untuk memahami dan mengambil hikmahnya, bahwa niat baik sekalipun, bila ditempuh dengan cara kekerasan, hanya akan menimbulkan luka baru. Bahwa jihad sejati bukan melawan sesama anak bangsa, tetapi melawan ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan. Kini, di tempat Kartosuwiryo dulu bersembunyi di lereng Gunung Geber, Galunggung, dan Garut Selatan, hidup generasi baru yang damai. Kini, di tempat Kartosuwiryo dulu bersembunyi di lereng Gunung Geber, Galunggung, dan Garut Selatan, hidup generasi baru yang damai. Anak-anak mereka pergi ke sekolah, para petani kembali bercocok tanam, dan pesantren kembali mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Di tanah yang dulu berlumuran darah, kini terdengar kembali suara azan yang tenang. Bukan panggilan perang, tapi panggilan untuk bersujud dan bersatu. Mungkin inilah pesan terakhir dari sejarah panjang itu, bahwa Islam dan Indonesia tidak harus saling bertentangan, bahwa menjadi Muslim yang taat dan warga negara yang baik bukanlah dua hal yang berbeda. Islam memberikan nilai, Indonesia memberikan wadah, dan keduanya bisa berjalan bersama jika dijaga dengan keikhlasan dan kebijaksanaan. Perjuangan tidak harus dengan senjata. Perjuangan sejati adalah membangun umat, menebarkan ilmu, dan menegakkan keadilan. Demikianlah kisah panjang Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dari santri, menjadi pejuang, lalu pemberontak, dan akhirnya menjadi pelajaran berharga bagi sejarah Indonesia. Inilah akhir kisah 20 tahun pergolakan negara Islam Indonesia, dan awal kesadaran bahwa perjuangan sejati bukan untuk memisahkan diri, melainkan untuk memperbaiki negeri.